hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Hanya Kau yang kami andalkan, Jesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa.
Bapa ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Yesus, Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami tinggikan dan agungkan selama-lamanya. Seumur hidup kami akan terus memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau, bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, kami masih dapat bekerja, kami masih dapat melakukan segala aktivitas kami, pelayanan kami bisa melakukan segala apa yang kami kerjakan di bumi ini. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, buat kemakmuran, buat berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kami dan kami nikmati di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami mau berkata segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan merenungkan dan membacakan firman Tuhan pada siang hari ini. Biar melalui perenungan pada pagi hari ini Bapa, umat-umatmu dan kami yang membacakan akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Terpujilah namamu Tuhan. Kami alaskan doa kami ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin, 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 amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mari sama-sama katakan, saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda dan diberkati Tuhan. Amin. Percayalah, setiap perkataan firman Tuhan, setiap perkataan janji-janji Tuhan yang kita perkatakan terus dan terus dan terus, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pasti dan pasti kita akan mengalaminya. Katakan amin. Ya, amin. Ya, pagi hari ini saya akan membacakan renungan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikirimkan oleh gembala senior kita tadi pagi, yang berjudul ucapan syukur awal dari mujizat. Iya, ucapan syukur awal dari mujizat. Hari ini apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengucap syukur? Kalau Anda pada tadi pagi Anda sudah bangun dengan tubuh yang sehat, Anda masih bisa membuka mata saudara, jantung saudara masih dapat berdetak, saudara masih bisa melihat istri, anak-anak, suami saudara dan semua keluarga saudara masih ada dalam keadaan sehat. Mereka masih dapat bernapas dan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara sudah bersyukur? Iya. Mari banyak mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dan lakukan untuk kehidupan kita. Ya, amin. Ya, pagi hari ini judul renungan kita adalah ucapan syukur awal dari mujizat. Ya. Mari kita buka di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-41
sampai yang ke-42. Yohanes 11 ayat yang ke-41 sampai yang ke-42. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah Yesus mengucapkan kata-kata ini, ia berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang telah meninggal selama 4 hari itu, yaitu Lazarus, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba-tiba keluar dari kuburnya. Wow, ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang mati bisa bangkit Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sudah mati 4 hari lamanya. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Lazarus dibangkitkan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah salah satu mujizat terbesar yang Yesus lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bukankah Anda akan setuju Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kematian memang suatu masalah yang ekstrim. Nah, semua orang tidak mau hari ini dipanggil Tuhan. Ada yang di sini mau dipanggil Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti saudara mikir, aduh pekerjaan saya belum beres Pak, ya, usaha saya belum jalan Pak, anak-anak saya belum kuliah, belum menikah. Banyak alasan mungkin kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dipanggil Bapak di surga, dipanggil ke surga untuk bertemu dengan Dia. Tidak ada yang mau Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya katakan bahwa kematian memang suatu masalah ekstrim Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak memiliki uang di bank Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak memiliki uang di kantong Bapak Ibu Saudara sekalian, menderita sakit dan kehilangan pekerjaan Anda, seburuk apapun semua itu tidak seburuk keadaan Anda mati. Ya. Jadi keadaan kita hari ini, masalah kita hari ini itu tidak akan seburuk kalau saudara mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang saya ingin Anda lihat adalah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Yesus dalam sebagian besar masalah yang ekstrim memperlihatkan kepada kita bahwa jalan keluarnya masih Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Seberapa lebih sering lagi kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan di tengah masalah-masalah yang kurang serius yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika ucapan syukur dapat membangkitkan orang mati, marilah kita menaikkan ucapan syukur di tengah keadaan buruk kita. Mungkin hari-hari ini Anda sedang mengalami keadaan yang kurang baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin hari-hari ini Anda sedang menghadapi masalah yang begitu berat dalam kehidupan saudara. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami keputusasaan. Mungkin saudara hari ini sedang memikirkan hal-hal yang jelek yang terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin hari-hari ini pekerjaan, usaha saudara, bisnis saudara mengalami kematian Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Tetapi firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini mengatakan, mari kita banyak mengucap syukur, menaikkan ucapan syukur kita dalam segala keadaan. Kenapa saudara-saudaraku? Karena ketika kita mengucap syukur, maka kita akan melihat
kemenangan yang Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Katakan amin. Amin. Amin, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sayangnya orang cenderung melakukan sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mereka lebih banyak menggerutu dan mengeluh. Mereka lebih banyak menggerutu dan mengeluh dibanding mengucap syukur, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetapi menggerutu dan mengeluh hanya memperbesar masalah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ketika kita menggerutu dan mengeluh, itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi memperbesar masalah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetapi ucapan syukur sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adalah bahasa iman yang menyenangkan Tuhan. Jadi ketika kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam segala keadaan kita, itu adalah bahasa iman yang menyenangkan hati Tuhan, Bapak, Ibu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita mengucap syukur atas masalah-masalah kita yang kita alami, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tidak, Bapak, Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus adalah jawaban kita dan Ia telah memberikan setiap berkat kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Efesus 1 ayat yang ketiga. Mungkin saudara berkata demikian, tetapi Pak, yang saya miliki jumlahnya begitu sedikit. Sahabatku, saudaraku, kekasihku yang tercinta, ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas yang sedikit yang Anda miliki, dan itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara memiliki sedikit yang saudara punya, baik itu keuangan, baik itu bisnis yang masih kecil atau usaha yang masih kecil, saudara mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan pasti bisa melipat gandakan itu dalam kehidupan kita ketika kita banyak mengucap syukur. Amin. Amin. Yesus mengucap syukur kepada Bapaknya atas 5 roti dan 2 ekor ikan kecil, bekal makan siang seorang anak laki-laki, dan bekal itu dilipat gandakan untuk memberi makan 5.000 orang dengan sisa 12 bakul penuh, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan perhatikanlah bahwa saat Roh Kudus membahas peristiwa ini lagi secara khusus, Ia menyebutkan ucapan syukur Tuhan ke tempat mereka makan roti sesudah Yesus mengucapkan syukur atasnya. Yohanes 6 ayat yang ke-23. Roh Kudus tampaknya lebih berkenan dengan tindakan ucapan syukur, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dibandingkan mujizat pelipat gandaan atas sisa 12 bakul penuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, semakin sering Anda bersyukur kepada Bapa, semakin Anda sering menyenangkan hati Bapa. Yang sedikit milik Anda akan dilipat gandakan, dan apapun yang mati dalam kehidupan Anda dapat dihidupkan kembali. Katakan amin, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah ucapan syukur adalah bahasa iman yang menyenangkan Tuhan dan menyebabkan mujizat-mujizat diwujudkan dalam kehidupan Anda. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berkomitmenlah mulai pagi hari ini. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, apapun masalahmu, mari banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Katakan amin. 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 Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Kita hampiri tata kasih karunia Tuhan. Katakan bahwa Dia adalah Bapa kita yang baik, Bapa yang mengasihimu,
Bapa yang mencintaimu, Bapa yang tidak pernah melihat siapa engkau, Bapa yang mengasihi engkau tanpa syarat. Dia menerimamu apa adanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun keadaanmu, mari datang kepada Bapa. Ceritakan kepada Bapa, karena Dia adalah Bapa yang selalu mendengar setiap seruan dan doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Katakan, Ku naikkan syukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. amin amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari lebih sungguh lagi katakan, tunaikan syukurku, Ku naikkan syukur, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Apapun keadaan kami, apapun masalah kami, apapun persoalan kami Tuhan, kami mau berkata, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, Engkau sangat baik Tuhan. kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu atas kami Bapa. Sungguh besar kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan di Yerusalem untuk kami, menebus setiap dosa-dosa kami, menebus setiap pelanggaran kami, sehingga hari ini kami menjadi orang-orang yang merdeka.
Kami menjadi orang-orang yang menang Tuhan, karena apa yang sudah Yesus lakukan untuk kehidupan kami. Terima kasih buat renungan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami banyak mengucap syukur Tuhan, untuk kami banyak mengatakan terima kasih Bapa, karena kami yakin dan percaya ketika kami banyak mengucap syukur Tuhan, ada mujizat, ada kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kami Bapa. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Kami alaskan doa kami ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara sekalian. Besok ada morning grace di tempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian jam 6 pagi. Saya mengundang untuk kita semua boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Ya, jam ibadah kita di Pastu di Botanika ada 4 kali jam ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu di jam 7, jam 9, jam 11, dan jam 17. Di BFA Bandung Raya di Barus Cimahi ada 2 kali ibadah, yaitu di jam 8 dan jam 10.15. Ibadah penyembahan Worship Revival Center Bapak Ibu Saudara sekalian setiap Rebo di Botanika pukul 18.30, dan di Baros setiap Kamis jam 18.30 pukul 18.30, yaitu Bapak Ibu sekalian saya mengajak untuk kita juga boleh hadir di setiap ibadah WRC yang ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pelayanan kunjungan dan doa serta info jam ibadah gereja BEPA silakan hubungi di nomor 0812 9396 9399. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau mempersembahkan persembahan syukur dan perpuluhan, saudara-saudaraku bisa transfer ke rekening 514 1001010 atas nama Gereja Betania Urapan Baru. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu mau mempersembahkan persembahan pembangunan rekening BCA di nomor 514080909 atas nama Gereja Betania Urapan Baru. Kami dari gereja seluruh pengembalaan di BEPA mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan untuk gereja di tempat ini, untuk pengembangan, untuk pelebaran kabar Injil di tempat ini, dan untuk pembangunan gereja kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, demikianlah ya pengumuman yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.